Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbi. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia, dosen pengampu Bu Indar Dewi, SH, MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang menjadi pokok bahasan dari hukum kewarisan di Indonesia. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih itu hukum waris? Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan atau pemindahan kepemilikan harta terhadap harta si pewaris atau orang yang meninggal terhadap ahli waris atau yang mewarisi hartanya. Jadi itulah seputar pengertian dari hukum waris. Mengenai hukum waris atau sistem hukum pembagian warisan di Indonesia, terdapat 3 sistem yang masyarakat Indonesia mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem waris menurut hukum Islam. Yang kedua, sistem waris menurut hukum perdata. Yang ketiga, sistem waris menurut hukum adat. Yang kita bahas yang pertama, kita bahas secara umum saja perbedaan dari 3 sistem hukum kewarisan di Indonesia ini. Yang pertama, hukum waris Islam. Tentu sudah tidak asing bagi kita mendengar 2:1, bahwasanya bagian laki-laki itu mendapatkan lebih banyak daripada bagian dari perempuan, dan dimana sumber hukum dari sistem kewarisan hukum Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, sistem hukum waris perdata. Sistem hukum waris perdata ini adalah merupakan sistem yang diwariskan atau yang kita ambil dari bangsa yang menjajah kita, yakni Belanda, yang menerapkan di dalam buku BW. Itu sumber hukum perdata, yang mana ciri khasnya itu adalah pembagiannya 1:1. Sedangkan hukum sistem waris yang ketiga, yakni hukum adat, itu tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Perlu kita ketahui, dalam pembagian sistem waris, sistem hukum kewarisan adat, terdapat 3 sistem. Yang pertama patrilineal, yang kedua matrilineal, yang ketiga parental atau bilateral. Yang perlu kita ketahui, apa yang dimaksud dengan sistem hukum waris adat patrilineal? Sistem hukum waris adat patrilineal adalah sistem kewarisan yang menarik garis keturunan itu melalui jalur ayah atau laki-laki. Ini contohnya suku Batak. Yang kedua, matrilineal. Matrilineal adalah sistem kewarisan yang menarik garis keturunan melalui jalur ibu. Ini sangat terkenal di suku Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, sistem hukum waris adat parental atau bilateral. Ini yang melekat di kampung kita, khususnya di Sulawesi. Itu sistem hukum kewarisan yang menarik garis keturunan dari dua-duanya, antara ibu dan bapak. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang lebih diutamakan, kedudukannya sama. Mengenai pembagian warisan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum membagi warisan. Jikalau ada orang yang meninggal, kemudian dia berwasiat, dia ingin memberikan harta peninggalannya kepada orang lain, tetapi dia bukan ahli warisnya, dia bukan anaknya, dia bukan cucunya, dia bukan kemanakannya. Dia boleh memberikan harta peninggalannya tersebut melalui wasiat atau hibah.
di mana wasiat ini harus dibuktikan dengan akta autentik berupa surat bahwasanya menerangkan saya ingin memberikan harta saya kepada orang ini. Nah, itu merupakan wasiat dari si pewaris apabila dia ingin memberikan harta peninggalannya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Yang perlu kita garis bawahi, di dalam wasiat itu terdapat kriteria yang tidak boleh dilebihi atau tidak boleh dilampaui. Pemberian wasiat terhadap orang lain dari si pewaris itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta pewaris tersebut. Jadi contoh, apabila pewaris memiliki harta 100 juta, jadi 100 juta itu dibagi 3, mungkin dapat 33 lah, sekian. Artinya tidak boleh sampai 35 juta atau 40 juta. Karena itu sudah melebihi sepertiga yang merupakan 2/3 tersebut itu hak milik ahli waris. Di dalam di dalam sistem pembagian warisan ada beberapa tingkatan yang perlu kita ketahui. Di dalam waris Islam itu sudah pasti sudah sering kita dengar bahwasanya lirrijali mislu hadzil unsayain. Nah, bahwasanya laki-laki mendapatkan 2 bagian yang sama didapatkan dari 2 perempuan, mendapatkan bagian 2 perempuan sama dengan 1 bagian dari laki-laki. Oke. Kita lanjut lagi pembahasan. Bahasan selanjutnya adalah tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris. Jadi perlu kita garis bawahi, dalam hal mewarisi, dalam hal kewarisan tidak selamanya pewaris meninggalkan harta. Ada kalanya pewaris juga meninggalkan hutang, yang dimana hutang ini harus ditanggung oleh ahli waris. Oh, tidak boleh. Ndak mau kak saya tanggungi. Jangan, tak boleh. Jangan Anda mau hanya dapat enaknya saja. Apabila orang tua Anda meninggalkan warisan yang banyak, Anda juga yang dapat. Jadi kalau umpamanya orang tua Anda meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan apa-apa, ya tetap itu menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris yakni Anda sebagai anaknya untuk membayar hutang tersebut. Jadi itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Jikalau ahli waris meninggalkan harta, kemudian ada juga hutangnya, sebelum membagi warisan tersebut kita harus prioritaskan melunasi hutangnya dulu. Jangan kita membagi sebelum melunasi hutangnya. Yang terakhir adalah problematika warisan di Indonesia. Terkait sistem waris, hukum waris di Indonesia itu ada 3. Seringkali terjadi konflik yang menjadi masalah terkait pembagian harta warisan. Ini merupakan dalam kefleksibelan pemberian choice dalam sistem waris di Indonesia itu menimbulkan efek negatif dalam hal ketidakpastian hukum. Itu dalam hal gimana bisa orang mencari hukum yang lebih menguntungkan dibanding hukum yang lebih merugikan. Tapi itu sudah merupakan ketentuan dari hukum positif kita di Indonesia yang menetapkan bahwasanya sistem hukum waris di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sistem waris Islam, yang kedua sistem waris perdata, yang ketiga sistem waris adat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini.
Saya Muhammad Tasbih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.